Kita istirahat selama 15 menit. Kita mulai lagi kegiatan ini. Nanti akan kita lanjutkan pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Muthaharatun SPDI. Beliau tamatan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, merupakan CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, di antara kegiatan calon guru penggerak adalah untuk mendiseminasikan ke kita semua atau menularkan ilmunya ke kita semua yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan paparan dari beliau tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Pengelola SMP PGRI Depok 2 Tengah, rekan-rekan guru yang saya banggakan, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu guru bukan untuk menggurui, akan tetapi saya memiliki tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Mengapa saya melakukan diseminasi? Pastinya setiap kegiatan itu memiliki tujuan. Adapun tujuan yang pertama yaitu terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kita perlu khawatir akan budaya-budaya yang datang tanpa filter. Tujuannya satu, sebagai bekal kita sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang kedua, penerapan budaya positif di sekolah perlu dibangun, dirancang, disepakati, dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Di sini saya bertanggung jawab untuk dapat berbagi, karena saya yakin ini adalah kebutuhan kita. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan peserta didik untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, materi apa saja nanti yang akan saya sampaikan? Pastinya yang pertama tentang budaya positif. Kalau kita ngomongin budaya itu kan biasanya berasal, muncul dari masyarakat. Budaya itu muncul dari lingkungan. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan yang berpihak kepada peserta didik agar peserta didik tersebut memiliki daya kritis dan bertanggung jawab. Nah, ketika kita bicara tentang budaya positif, sebetulnya budaya positif itu bukan hal baru yang akan kita munculkan, tetapi budaya positif itu sudah ada. Budaya positif itu sudah kita miliki. Namun, bagaimana kita menguatkan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Ya, ini tadi budaya positif ya. Jadi nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan tanggung jawab. Kemudian, ini saya ada pertanyaan
silahkan Bapak Ibu guru jawab spontan saja, setuju atau tidak setuju. Nah, pertanyaan yang pertama seperti ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru setuju tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, jawabannya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju maupun yang tidak setuju pastinya memiliki alasan masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Misalnya nih, ada anak yang terlambat 10 menit, 15 menit, dia tidak diperkenankan masuk ke kelas dahulu, maka dia harus membersihkan halaman sekolah, rumput-rumput mencerabuti ya, rumput sampai misalnya 30 menit, 1 jam ya. Ini namanya disiplin positif. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Ya, Bapak Kepala Sekolah tidak setuju. Nah, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ini yang akan kita bahas nanti. Dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan? Gimana sih? Nanti kita bahas ya. Baik. Bapak Ibu guru yang setuju maupun yang tidak setuju pasti memiliki alasan tersendiri. Kalau Pak Irsyad yang ketiga setuju tidak? Setuju ya. Baik, nanti kita bahas. Nah, ini materi konsep utama modul budaya positif. Ada apa saja sih di dalam modul budaya positif? Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kepalkan tangan sambil dibayangkan seolah-olah di dalam kepalan tangan kita itu ada sesuatu, ada barang yang sangat berharga. Ya, saya ke Bapak. Pak, di dalam kepalan tangan Bapak itu kan ada sesuatu yang sangat berharga, Pak. Boleh nggak Pak saya minta? Tergantung. Kalau saya yang minta tergantung. Ini barang di dalam kepalan tangan ini sangat berharga buat kita. Dikasihin nggak Pak buat saya? Kalau berharga tidak. Dikasihin nggak Pak buat saya? Buat saya aja deh. Saya nggak butuh nih. Boleh nggak Pak? Karena di dalam kepalan Bapak ini ada barang yang sangat berharga, digenggam erat-erat oleh Bapak. Saya minta Pak, boleh nggak Pak? Saya kasih duit deh 10.000. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak sesuai dengan yang saya tawarkan. Kalau nanti saya laporkan loh Pak, kalau Bapak sampai memberikan apa yang di dalam genggaman Bapak, ntar saya laporkan loh. Nah,
ini adalah kontrol diri. Di dalam genggaman kita itu ada barang yang sangat berharga, yang bisa membuka atau kita lepaskan atau kita tetap genggam itu siapa, Pak? Saya atau Bapak? Iya, diri sendiri. Itulah kontrol diri. Ya, namanya adalah kontrol diri. Kita memiliki barang yang sangat berharga, kita genggam erat. Orang lain bisa membuka enggak? Bisa membuka enggak orang lain? Meskipun orang lain berusaha dengan semaksimal mungkin membuka genggaman kita, ya, kita tidak akan membuka. Nah, kita mau membuka ataukah kita tetap mempertahankan kepalan tangan kita? Ini adalah kontrol diri. Artinya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ingat, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kan kita itu di kelas kadang ya, ini kan paradigma lama. Kita suka nyuruh-nyuruh anak ya Bapak Ibu. Misalnya nih, ayo nak, kamu maju sini. Ayo kerjakan ini, tulis ini. Kadang itu ada anak yang tidak mau, nggak mau aku. Nah, yang bisa mengontrol dirinya itu adalah anak tersebut. Kalaupun anak tersebut mau, berarti dia itu memang ya mengizinkan dirinya untuk